am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'millahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Tadi kita udah pede nih mau masuk surga, tapi ayat 142 kata, apa kamu kira kamu akan masuk surga? Apa kata Allah? Falamma ya'millahu allazina jahadu minkum. Belum nyata bagi Allah siapa di antara kalian yang berjihad di jalan Allah. Kemudian wa ya'lamas sabirin, dan belum nyata bagi Allah siapa di antara kamu orang-orang yang sabar. Maka sabar ini juga salah satu cara Allah untuk memasukkan kita ke dalam surganya. Maka kita semua diuji. Wala nabluwannakum diuji dengan ketakutan, kekurangan harta dan segala macam. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Selama Ramadan ini kita dilatih untuk bersabar. Bersabar itu ada 3 macamnya. Yang pertama, bersabar menghadapi ujian hidup maupun segala macam ujian lah. Sekarang ini kita banyak diuji dengan uang palsu, bensin palsu, apalagi uang palsu, bensin palsu, ijazah palsu, banyak ya. Minyak goreng palsu, katanya seliter cuma 0,7, banyak mal palsu. Itu ujian buat kita. Udahlah, kita nggak usah terlalu repot, udah ada yang ngurus lah. Makanya umat Islam ini, umat di Indonesia ini, umat Islam yang paling sabar sudah. Insya Allah termasuk orang-orang yang sabar. Akan banyak nanti isi surga itu orang-orang dari Indonesia, insya Allah. Kemudian yang kedua adalah sabar dalam menjauhi maksiat. Menjauhi maksiat. Gimana itu Ustaz? Iya, bangun tidur habis makan sahur, salat subuh, kemudian langsung tidur lagi. Pas bangun-bangun langsung buka handphone, main game sampai sore. Udah dekat-dekat buka, baru datang ke masjid untuk berbuka. Habis harinya. Artinya dia termasuk orang-orang yang lalai. Dia tertipu oleh alat, dia tertipu oleh kesenangan dunia yang gak jelas itu. Membuang-buang waktu hanya untuk bermain game di HP dan lain sebagainya. Nah ini, ya, begitu juga di dalam media sosial sekarang ini sangat banyak keburukan yang kita lihat. Kemudian yang ketiga, sabar dalam ketaatan. Untuk taat saja kita mesti sabar. Kadang-kadang udah pengen sesuatu yang baik, pengen ke masjid, ada aja halangannya. Ya. Udah begitu, berapa banyak doa kita yang belum diijabah Allah. Kepengen ini, pengen punya rumah, kepengen gak ngontrak, STNK motor kok udah dekat waktunya, duit belum ada gitu. Jadi kita udah taat, udah sholat segala macam, wah tarawih, tahajud, semua dilakukan, tapi kok masih sulit juga hidupnya gitu. Sementara yang cuek-cuek saja hidupnya kok mewah gitu. Nah, jemaah, insya Allah kita mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Kiranya perlu ketaatan dalam kesabaran pun. Kira-kira kalau kita mau bikin pos RW, pos kamling, kira-kira pos kamling ada rencana biaya tidak? Ada PRT, Pak RW ini ada ya? Bikin pos RW ada rencana biaya, ada pengawas ini, ada pengawas, ada tukang yang kerja untuk bikin pos RW saya di dunia. Sedangkan kita ini sekarang berkeinginan mau punya rumah di surga, tapi nggak punya rencana. Kalau pengen punya rumah di surga,
Sekarang ini rencananya. Kalau nanti nggak lewat. Sekarang inilah rencana untuk punya rumah di surga. Itu mesti kita tulis. Aku berencana punya villa apa gedung di surga, punya rumah di surga. Mohon maaf, ini saya buka ini aja ya. Buka rahasia aja. Masuk surga itu Pak, di dalam surga aja walaupun jadi gelandangan, tapi mungkin nggak ada gelandangan dari surga. Walaupun jadi gelandangan nggak punya rumah, tidur di emperan surga itu pasti enak, karena di surga tidur sana tidur sini nggak punya rumah di surga itu masih lebih enak daripada di neraka. Tapi kalau kita bercita-cita ingin punya rumah di surga, sekaranglah kita rencanakan. Apa langkahnya? Bagaimana kita berusaha untuk wa amman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka siapa yang berat timbangan amalnya, Allah akan meridhoinya untuk masuk di dalam surganya, termasuk orang beruntung. Wa amma man khaffat mawazinuhu, dan barang siapa yang ringan timbangan amalnya, mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ini satu kontradiksi yang berat. Fa ummuhu hawiyah itu artinya fa itu maka, ummuhu itu uminya, ibunya, hawiyah. Jadi ibunya neraka itu namanya hawiyah. Jangan sampai salah ngasih nama anak nanti hawiyah, itu nama ibunya neraka. Insyaallah. Neraka paling dasar itu hawiyah, sedangkan neraka paling atas itu jahannam. Nauzubillah. Nah, mari kita rencanakan dari sekarang bagaimana kita ingin punya rumah di surga. Terakhir saya mengajak, mari kita buat Ramadan tahun ini punya satu kesan kepada diri kita. Apa kesannya? Dalam tahun Ramadan ini setidaknya kita tambah satu surah untuk kita hafal. Jadi ada memori nanti. Oh, tahun sekian Ramadan saya hafal surat An-Naba misalnya, hafal surat Ad-Duha. Pilih yang rendah, yang belum kita hafal, yang paling ringan, supaya tinggal beberapa hari ini bisa kita amalkan. Nggak bisa satu surah ya satu ayat lah. Coba satu ayat, tambahkan untuk kita hafal di bulan Ramadan ini. Bagaimana caranya Ustaz menghafal Al-Quran? Kan banyak caranya. Sebagaimana Al-Quran itu turun. Biasanya Al-Quran itu turun per 5 ayat. Per 5 ayat. Kalau kita mampu per 5 ayat. Kalau enggak ya per 3 ayat. Nggak bisa juga ya satu ayat. Terus gimana caranya? Praktekkan. Ketika kita baca ayat itu 20 kali, kemudian kita praktekkan di dalam sholat. Nah, terus begitu. Insya Allah bisa hafal. Saya sudah mengujikan itu di Masjid Nurul Haq di Kebon Baru, Jakarta Selatan. Orang umur 72 tahun dan 75 tahun berdua ini hafal surat An-Nazi'at dalam waktu 2 pekan. Kenapa? Cuman resikonya ada Pak. Resikonya bagi imam, karena ini orang tua ini baru hafal, Ustaz baca yang itu saya hafal. Oh gitu. Jadi dia minta apa yang udah kita hafal, karena dia bisa ngikutin. Hanya anak muda, kalau yang kamu imam baca agak panjang itu kamu ngapain? Aduh kan kita nggak hafal Ustaz. Terus ngapain? Saya mencet jerawat. Karena nggak hafal apa yang baca imam, aslinya ada kerjanya mencet jerawat, panjang lah bacaan imam kan. Nah, kemudian ada yang sholat id karena nggak hafal yang dibaca imam, dia baca koran yang tertulis itu berita-berita. Nah, insya Allah nanti kita mendapatkan kemudahan dari Allah. Semoga nanti Al-Quran dapat memberikan syafaat kepada kita di dalam kubur maupun di pada mahsyar nanti. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Insya Allah ada manfaatnya. Wa'afu minkum nasrun minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.